Bayangkan sebuah pasukan raksasa dipimpin oleh seorang panglima kejam, lengkap dengan gajah-gajah perkasa yang siap meratakan Ka'bah. Namun, sebelum rencana jahat itu terlaksana, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit dipenuhi kawanan burung kecil yang membawa kehancuran bagi mereka. Inilah kisah menakjubkan tentang pasukan Gajar. Tahun yang sama, ketika seorang bayi lahir di Makkah, yang kelak akan mengubah dunia selamanya. Pada suatu masa di Jazirah Arab, tepatnya di tahun yang akan dikenang dalam sejarah sebagai tahun gajah sekitar 570 Masehi, sebuah peristiwa besar mengguncang Makkah. Tahun ini bukan hanya menjadi saksi dari kelahiran seorang manusia agung, Muhammad bin Abdullah, tetapi juga menjadi panggung bagi salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah. Serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman dari kerajaan Aksum Ethiopia. Abraha adalah seorang pemimpin ambisius yang berkuasa di Yaman atas perintah Raja Negus dari Ethiopia. Ia ingin menjadikan negerinya sebagai pusat keagamaan yang lebih besar daripada Makkah, yang saat itu menjadi pusat ibadah bagi bangsa Arab karena keberadaan Ka'bah. Untuk mewujudkan ambisinya, Abraha membangun sebuah katedral megah di ibu kota San'a yang dikenal sebagai Al-Qulais. Ia berharap bahwa orang-orang Arab akan beralih dari Makkah dan mulai berziarah ke Yaman. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ka'bah tetap menjadi pusat spiritual yang paling dihormati. Kemarahan Abraha memuncak ketika dikabarkan ada seorang laki-laki dari suku Quraisy yang menghina katedral tersebut. Menurut beberapa sumber, ia bahkan mencemari bangunan itu sebagai bentuk penghinaan. Peristiwa ini semakin membakar amarah Abraha, yang akhirnya bertekad untuk menghancurkan Ka'bah, agar tidak ada lagi tempat ibadah yang lebih dihormati daripada Al-Qulais. Abraha mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari ribuan prajurit terlatih, pasukan berkuda, dan yang paling mencolok, beberapa ekor gajah perang yang saat itu sangat langka di Jazirah Arab. Gajah-gajah ini diharapkan mampu meruntuhkan tembok Ka'bah dengan kekuatan mereka. Penduduk Makkah saat itu merasa cemas dan takut. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan Abraha yang jauh lebih kuat. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad yang saat itu menjadi pemimpin suku Quraisy, tidak memiliki pasukan sebesar Abraha. Namun, ia tetap percaya bahwa Ka'bah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abraha tiba di pinggiran Makkah, ia mengirim utusan untuk berbicara dengan Abdul Muthalib. Dalam pertemuan mereka, Abdul Muthalib dengan tenang berkata, "Aku adalah pemilik unta-untaku dan aku akan menjaganya. Sedangkan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri dan ia akan menjaganya." Perkataan ini menunjukkan keimanan Abdul Muthalib bahwa Ka'bah bukanlah milik manusia semata, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindunginya dari kehancuran. Keesokan harinya, pasukan Abraha bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum mereka dapat mendekati Ka'bah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari langit, kawanan burung yang disebut ababil datang dalam jumlah yang sangat besar. Burung-burung ini membawa batu kecil yang terbuat dari tanah yang dibakar atau sijin dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Batu-batu kecil itu menghantam pasukan dengan kekuatan yang luar biasa, menembus kulit mereka seperti proyektil mematikan. Gajah-gajah yang seharusnya menjadi senjata utama justru menjadi panik dan menolak bergerak maju. Salah satu gajah utama yang bernama Mahmud bahkan berlutut dan tidak mau melangkah ke arah Makkah.
seakan menyadari bahwa kehancuran menanti mereka. Pasukan Abraha hancur berantakan. Banyak prajurit tewas di tempat, sementara yang lain lari dalam keadaan luka parah. Abraha sendiri mengalami luka yang begitu parah hingga akhirnya ia kembali ke Yaman dalam keadaan sekarat dan meninggal tak lama kemudian. Peristiwa ini menjadi begitu penting dalam sejarah karena terjadi pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tahun tersebut dikenal sebagai Tahun Gajah. Kelahiran Muhammad, yang kelak akan menjadi Nabi dan Rasul terakhir, membawa cahaya bagi dunia setelah peristiwa kehancuran pasukan Abraha. Ia lahir di tengah masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan dan ketidakadilan. Tetapi kehidupannya akan mengubah sejarah peradaban manusia selamanya. Kisah pasukan gajah bukan hanya sekadar cerita sejarah, tetapi juga menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melindungi rumah sucinya. Serangan Abraha yang seharusnya menjadi ancaman besar bagi Makkah justru berakhir dengan kehancuran bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, Tahun Gajah menjadi awal dari era baru, karena di tahun yang sama lahirlah seorang manusia yang akan membawa risalah Islam ke seluruh dunia. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebesar apapun tidak dapat mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pasukan gajah dan Tahun Gajah bukan sekadar sejarah, tetapi bukti nyata bahwa kekuatan sebesar apapun tidak bisa menandingi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah ini menginspirasi dan menambah wawasan kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa belajar tentang sejarah Islam yang penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya.